Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Sisi A adalah sisi tegak, sisi B adalah sisi datar, dan sisi C adalah sisi miring. Kemudian rumus ini sudah lebih dulu diketahui oleh masyarakat Yunani, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Pertanyaannya, kenapa rumus ini dikenal dengan nama rumus Pythagoras? Karena Pythagoras adalah orang yang pertama kali memperkenalkan pembuktiannya. Dan ini adalah salah satu cara pembuktian rumus Pythagoras. Dan ini piramida adalah salah satu bangunan atau benda yang menggunakan prinsip Pythagoras. Teorema Pythagoras pertama kali diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Pythagoras. Dia adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras berbunyi, kuadrat sisi miring dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Syarat berlakunya teorema Pythagoras, yang pertama harus segitiga siku-siku. Yang kedua, panjang dua sisi lainnya harus diketahui. Perhatikan gambar. A adalah sisi tegak, B adalah sisi datar, dan C adalah sisi miring. Maka rumus Pythagoras bisa dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari dua sisi lainnya, misalnya jika diketahuinya adalah B dan C dan kita akan mencari sisi A, maka dari rumus ini kemudian kita gunakan pindah ruas, maka kita dapatkan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan jika kita akan menghitung sisi datar yang diketahui adalah sisi miring dan sisi tegak, maka bisa kita dapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegak 10 cm, sisi datar 24 cm. Hitunglah panjang sisi miring dan keliling segitiga. Diketahui A-nya 10 dan B-nya 24. Kita masukkan ke rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 100 ditambah 576 sama dengan 676. Maka C-nya adalah akar dari 676 sama dengan 26 cm. Kelilingnya kita jumlahkan semua sisinya, 10 ditambah 24 ditambah 26 sama dengan 60 cm. Sebuah belah ketupat mempunyai panjang sisi 10 cm dan salah satu diagonalnya 16 cm. Tentukan panjang diagonal kedua dan luas belah ketupat. Oke, yang diketahui adalah sisinya 10 cm dan diagonalnya 16 cm. Kita bagi dua, jadi dari atas sampai titik tengah 8 dan dari titik tengah sampai bawah 8. Kemudian diagonal kedua harus kita hitung. Sekarang kita bagi dua juga. Dari titik tengah sampai kanan ini kita beri nama
B. Maka sekarang kita perhatikan segitiga siku-siku kanan atas. A-nya 8, kemudian C-nya 10. Maka kita gunakan rumus Pitagorasnya. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Maka B-nya adalah akar dari 36 sama dengan 6. Lihat di sini. Diagonal kedua berarti nilainya adalah 2 kali B. Di sini B dan di sini juga B. Maka panjang diagonal kedua adalah 2 kali 6 sama dengan 12 cm. Untuk luasnya, kita gunakan rumus luas belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal ke-1 kali diagonal ke-2. Sama dengan setengah kali diagonal ke-1-nya 16 dan diagonal ke-2-nya 12. Sama dengan 96 cm persegi. Perhatikan gambar trapesium di samping. Tinggi trapesiumnya berapa? Kemudian luasnya berapa? Nah, sekarang kita fokus di segitiga ini. Tingginya kita tulis T, kemudian sisi datarnya adalah 12 dan sisi miringnya 13. Maka T kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi datar kuadrat. Sehingga kita dapatkan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Maka T sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Untuk luasnya kita gunakan rumus trapesium, yaitu luas sama dengan atas tambah bawah kemudian dibagi 2 lalu dikalikan dengan tinggi. Maka kita dapatkan atasnya 6, yang bawahnya 18 dibagi 2 lalu kalikan tinggi. 6 tambah 18 24, lalu kita bagi 2 menjadi 12. Kemudian kita kalikan dengan tingginya 5. Maka luasnya adalah 60 cm persegi. Nah, ini adalah triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah 3 bilangan bulat yang bisa dimasukkan ke dalam rumus Pitagoras. A-nya di sini 4, B-nya 3, maka C-nya 5. Kemudian contoh lainnya adalah A-nya 12, B-nya 5, maka C-nya 13. Contoh terakhir, A-nya 15, B-nya 8, dan C-nya 17. Ini adalah triple Pitagoras yang sering digunakan. Selain ini masih banyak triple Pitagoras yang lain, termasuk juga yang kelipatannya. Misalnya di sini kita kalikan masing-masing dengan 2. Bisa jadi di sininya 6, di sini 8, sisi miringnya 10. Kelipatan 2 dari triple Pitagoras yang ini misalnya 10, 24, 26. Atau yang ini jadi 16, 30, 34. Dan masih banyak contoh, masih banyak triple Pitagoras yang lainnya yang bisa digunakan. Demikian materi hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.